Selamat pagi, Ki Pagi. Dharma. Alhamdulillah sudah sampai di Pulau Dewata, Bali. Ya. Berbicara Pulau Dewata mungkin nggak asal nyebut Pulau Dewata kalau nggak ada asal usul gitu kan. Nah, kenapa alasannya Pulau Bali ini disebut sebagai Pulau Dewata? Ya, sebisa asa saya ya, saya menjawab ya. Ya, ya. Kan ada nih yang kurang kita hayati, yang kurang kita hayati, bukan berarti kita nggak menghayati, yang kurang kita hayati. Mengapa kota Bandung disebut kota Parahyangan? Oh iya iya. Ya, lalu mengapa Pulau Dewata ini atau Pulau Bali itu disebut Pulau Dewata? Kan semestinya mengarah Iya. ke situ. Ada dua titik di Jawa itu ya Parahyang. Parahyangan. Mungkin para Sanghyang, mungkin Iya. Parahyang gitu. Nah, kalau di Bali itu Dewata lah. Sekarang saya mengerucut apa itu Sanghyang, apa itu Dewata begitu. Nah, kalau Dewoto menurut kacamata saya, ya kacamata sekilas ini, Dewoto itu yang telah menginjakkan bumi, dewa yang telah menginjak ke bumi itu namanya Dewata atau dewa gitu loh. Namun kalau yang masih fitrahnya di sana, di langit sana, itu Sanghyang, dewa yang belum pernah turun ke bumi. Ini tapi nggak usah dipercaya dan mungkin ini juga nggak ada di literasi. Ini sepemandangan saya bahwa kalau Parahyangan itu masih di Kahyangan, kalau Dewata itu bisa di Kahyangan dan bisa di bumi. Pokoknya dewa yang telah menginjakkan kaki di bumi. Lalu mengapa kaitannya dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul? Menurut versi Jawa Tengah itu kan bidadari yang telah turun ke bumi, sehingga disebut Dewi. Dewi, ada Nawang Wulan, ada dan sebagainya. Nah, itu kaitannya menurut saya kalau sudah turun ke bumi sudah tidak murni menjadi bidadari gitu. Nah, begitupun kan dewa menitis, bukan sang yang menitis rata-rata. Titisane dewa gitu loh. Iya. Manusia setengah dewa, bukan manusia setengah sang yang kan waktu gitu loh. Iya. Ya. Nah, namun kalau sang yang Wisnu manitis, kaitannya dengan itu berarti sang yang Wisnu ini bisa ke Kahyangan dan bisa ke bumi begitu. Artinya punya peran di atas dan punya peran di bawah, melakukan tugas dari atas, sebab tidak semua dewa itu mendapatkan tugas yang sama. Terus terkait dengan Dewa Wisnu yang lebih spesifik ya, karena ini dulu Dewa Wisnu ini sebagai Kresna katanya. Nah, apakah benar sekarang di akhir zaman ini Dewa Wisnu akan menjelma sebagai sosok Ratu Adil? Kalau saya kan jauh lebih saya uraikan ya. Ya. Yang namanya di Jawa itu kan nanti akan timbul perpaduan kama kudus dan kama terima. Jawa ini kamanya kama terima Nusantara, maksudnya Ya. Jawa meliputi Nusantara itu kamanya adalah kama terima. Namun kalau Timur Tengah dan sebagainya sana adalah kama kudus. Kama kudus itu kama yang menjunjung tinggi kesucian. Kalau kama terima suci yo ngono, ora yo ngono. Suci ya syukur, tidak ya syukur. Yang penting terima ing pandu. Lah lebih baik mana begitu loh. Kan ini nggak perlu diperdebatkan kalau istilah itu adalah rek dogmatik. Namun nanti atas keputusan rapat itu adalah perpaduan antara kama terima dan kama kudus. Kama terima itu Nusantara, kama kudus itu Saudi Arabia atau yang mewakili pokoknya Timur Tengah gitu. Nah, ini akan terpadu, makanya nanti manakala ada perkawinan kama terima dan kama kudus yang bisa menurunkan, tidak semua maksudnya. Artinya kalau dari Timur Tengah bibitnya adalah kama kudus, kalau dari Jawa itu adalah kama terima. Nah, perpaduan tak berapa generasi kan dulu pernah. Oh, ya. Nah, inilah yang nanti akan ketitisan Sang Hyang Wisnu. Begitu. Tentunya dengan cara-cara tertentu, tidak semudah itu. Tidak semudah manusia yang ketitisan Sang Hyang Wisnu
tentunya tidak semudah itu, harus melampaui tapa brata, harus melampaui riadoh kalau kata Pak Kiai tertentu, ibadat-ibadat tertentu. Lalu pokoknya cirinya pasti berbeda dengan yang lain lah. Kesimpulan kalau di Pulau Dewata ini saya meyakini bisa jadi akan nitis kan, menurut keyakinan Kalki apa itu ya tadi. Kalki. Ya, Kalki itu akan menitis di sini, itu bisa saja. Namun pekerjaannya tidak cuma di sini begitu. Lah, terkait dengan itu niscaya harus ada tebusan. Jadi kalau kita sifatnya menunggu tidak mungkin. Tidak cukup, mungkin. tidak cukup dipersiapkan secara dohir saja gitu ya. Oh, enggak, sama sekali tidak. Karena begini loh. Umpama kita akan ke Bali, setidaknya kita itu membaca bis apa yang ke Bali. Mau naik pesawat turunnya di mana, gitu, ya kan? Dan ini sudah mengetahui manakala kita tidak berhajat, tidak bertandang, kira-kira sampai apa enggak? Enggak. Nah, sehingga bertandang itu yang penting. Nah, sekarang dibutuhkan kaum yang bertandang kepada arah kalau sana itu Imam Mahdi lah taruhlah. Itu kan amanat leluhur atau hajat-hajatnya leluhur bagi orang Timur Tengah menurut saya. Ya. Nah, kalau di sini hajat-hajatnya leluhur bagi orang Jawa adalah menuju ke zaman Ratu Adil. Nah, kalau mungkin dalam agama Kristen menuju ke arah turunnya Isa kembali kan, ya Isa turun kembali intinya loh. Jadi menurut Islam Imam Mahdi. Imam Mahdi. Lah ini masing-masing semestinya berupaya ilhamnya seperti apa, tindakannya nanti seperti apa agar bisa mewujudkan. Sebab tidak mungkin orang yang mohon maaf ya tanpa digodok dulu jiwanya melalui tapa brata, tanpa ibaratnya melakukan ibadat-ibadat tertentu mungkin yang setiap hari kelahiran untuk berzakat kalau istilah agama, kalau istilah kita sedekah atau pemberian gitu dan sebagainya. Dan pemberian saja nggak cukup, tapa saja juga nggak cukup gitu loh. Maksudnya antara tindakan nyata dan tindakan fisik dan non fisik ini mesti setimpal. Nah, saya di sini bahagia intinya saya bisa duduk dengan Mas Ade ya. Di Pulau Dewata ini saya mensyukuri, mudah-mudahan kita kedatangan ke sini itu sesuai dengan yang saya gadang-gadang dalam karya lagu saya, itu Jawa Bali Mata Siji. Artinya Nusantara akan bersatu, Nusantara akan kembali menjadi satu manakala tanah Jawa dan tanah Bali ini sudah menyatu. Lah nanti itu saya membawa tanah Jawa, ini nggak usah dipercaya saya cerita ya. Dari sini, dari Jawa saya taruh ke sini, dan lalu dari sini saya akan membawa tanah Bali, saya bawa ke Jawa, begitu. Intinya seperti itu. Ini bukan keharusan, tapi syariat menurut kaum spiritual, begitu loh. Ya. Kemudian dalam pelaksanaannya ada ritual tertentu mungkin ya. Ya tentunya ada, makanya kalau kita ya di Cibiri dianggapnya monyongsong zaman adil itu hanya cukup berdoa saja, berzikir di dalam tempat ibadat atau hanya cukup cerita-cerita, rapat-rapat begitu. Menurut saya sama sekali jauh, karena tindakan nyata itu harus ada. Leluhur kan ibaratnya pengen menempat, tentu perlu pengenalan fisik dong. Sejauh mana ketulusannya, sejauh mana keikhlasannya, sejauh mana tidak gorohnya. Tidak goroh itu ya apa ya? Ya tidak berbohong kalau kata kasar ya. Tidak menipu dirinya sendiri atau tertipu oleh dirinya sendiri. Nah, rata-rata sekarang kebanyakan manusia menipu atau tertipu oleh dirinya sendiri. Jangan menganggap orang lain yang menipu. Sekilas demikian. Baik, terima kasih. Saya juga akan terus mengikuti kegiatan Kidharma terkait dengan pelaksanaan ritual tanam kembang cangkok Wijaya Kusuma, gitu kan? Ya. Kemudian ada beberapa peresmian tempat-tempat ibadah dan lain-lain. Kemudian bertemu dengan Kasepuhan Keraton juga. Insya Allah kalau ada kesempatan ya kita bicara lagi. Amin. Mungkin dari saya dicukupkan sekian dulu. Jangan lupa like, share, dan komen di Wangsa Panjaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.